Ketika Luming terbang ke area yang dipenuhi kabut hitam, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar bekerja pada tubuhnya. Ekspresi Luming berubah. Dia perlahan turun dan mendarat di tanah. Memang benar, terbang tidak diperbolehkan di lereng 100 dewa. Luming bergumam dan kemudian melihat sekeliling. Itu sangat aneh. Segalanya normal di luar, tetapi begitu dia terbang ke dalam kabut abu-abu, bukan saja dia tidak bisa terbang, tetapi bahkan lingkungan sekitarnya pun telah berubah. Sejauh mata memandang, itu adalah gurun kelabu. Ya, semuanya gurun, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Luming tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Namun, tidak lama kemudian, ekspresi Luming berubah lagi. Itu karena dia merasa tingkat kultivasinya ditekan dan terus menurun. Belum lama ini budidayanya ditekan ke tahap tengah leluhur bela diri 9 dan. Mendengar rumor itu adalah satu hal, tetapi merasakannya sendiri adalah hal lain. Bukan perasaan yang baik melihat tingkat kultivasi Anda turun terus-menerus. Luming tersenyum pahit. Kemudian, dia tidak bisa diganggu dan terus berlari ke depan. Menurut pengalaman para pendahulunya, semakin dalam dia memasuki lereng 100 dewa, semakin banyak peluang yang bisa dia peroleh. 2 jam kemudian, kultivasi Luming telah sepenuhnya ditekan. Dia tidak bisa mengedarkan ki esensialnya sama sekali. Dia tidak berbeda dengan orang biasa yang belum berkultivasi. Untungnya, kekuatan fisik Luming sangat kuat. Dia telah mencapai tubuh fisik tahap ke-6, jadi dia masih bisa mempertahankan kekuatan tempur. Selain itu, penggunaan kekuatan dan niatnya tidak ditekan. Namun, karena dia tidak dapat menggunakan ki esensialnya, kecepatan Luming telah berkurang berkali-kali lipat. Dia hanya bisa bepergian seperti orang biasa. Otot Luming melotot dan dia berlari melintasi gurun seperti monyet yang lincah. Tiba-tiba, Luming berhenti. Dia merasakan gelombang fluktuasi aneh menyebar ke arahnya. Sinar cahaya biru melayang di udara. Ini adalah wilayah langit dan bumi, wilayah air. Mata Luming berbinar. Di lereng 100 dewa, salah satu pertemuan kebetulan adalah bertemu dengan alam surga dan bumi yang melayang di udara. Menurut spekulasi para ahli, alam inti langit dan bumi ini seharusnya ditinggalkan oleh mayat-mayat yang berjatuhan di sini. Keberadaan yang kuat itu telah memahami maksud langit dan bumi hingga tingkat yang luar biasa dan menggabungkannya dengan keinginan mereka sendiri. Setelah kematian, maksud langit dan bumi tidak hilang dan akan berkeliaran di seluruh dunia. Jika seseorang dapat menemukannya dan memahaminya, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Ini karena alam tujuan langit dan bumi tampaknya telah dijinakkan oleh seseorang, dan lebih mudah untuk memahaminya. Satu gumpalan bernilai setidaknya beberapa kristal maksud. Sayangnya, ini adalah konsep air. Saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Luming menghela nafas dan meninggalkan tempat itu dengan enggan. Dia terus bergerak maju dan berjalan berkeliling. Luming tidak menemui apapun selama 2 hari berikutnya. Dia bahkan tidak menemukan secercah pun alam esensi langit dan bumi, apalagi harta karun apapun. Pada hari ketiga, Luming menemukan gumpalan penciptaan bumi, yang membuatnya menghela nafas kesialan. Namun, pada hari ketujuh, keberuntungan Luming datang dan dia menemukan konsep gumpalan api. Segera, Luming menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjerat gumpalan esensi alam langit dan bumi ini dan mulai memahaminya. Mengikuti pemahaman Luming, gumpalan alam langit dan bumi ini mulai menghilang perlahan seperti kristal niat. Tak heran jika kuota untuk memasuki lereng 100 dewa begitu berharga. Itu karena alam langit dan bumi yang mengembara di lereng 100 dewa akan berkurang. Mungkin setelah beberapa tahun, lereng 100 dewa tidak lagi begitu menarik. Sehari kemudian, niatnya benar-benar hilang dan pemahaman Luming tentang kekuatan api semakin dalam. Dia semakin dekat untuk memahami konsep jejak api. Setelah itu, Luming terus berputar. Pada hari ke-11 Luming memasuki lereng 100 dewa, dia sekali lagi menemukan segumpal alam esensi langit dan bumi yang berguna baginya. Konsep guntur. Luming sangat gembira dan mulai memahaminya. Kekuatan petir telah berkembang pesat. Dengan gumpalan niat surga bumi ini, kekuatan petir telah mencapai penyelesaian besar. Luming telah mengembangkan 3 jenis kekuatan. Ini adalah salah satu kelebihannya di lereng 100 dewa. Dia dapat dengan mudah menemukan konsep langit dan bumi yang berguna baginya.
Jika seseorang hanya memahami satu jenis gaya, akan jauh lebih sulit untuk menemukan gaya yang sesuai. Mungkin mereka tidak akan bisa menemuinya lebih dari beberapa kali dalam 3 bulan. Namun, keberuntungan Lu Ming sepertinya sudah habis setelah itu. Selama 7 hari berturut-turut, dia tidak menemukan satu pun jejak Qi. Saya benar-benar tidak beruntung. Saya telah berputar-putar sepanjang hari dan bahkan tidak bisa mengolah Qi saya yang sebenarnya. Lu Ming menghela nafas. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Dia bisa mencium aroma samar obat yang datang dari depan. Apa yang sedang terjadi? Ada gurun di mana-mana, tidak ada setetes air pun, bahkan sehelai rumput pun tidak, jadi bagaimana mungkin ada wewangian obat? Lu Ming sangat penasaran dan mengikuti aroma obatnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa batu berdiri di gurun pasir. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat bebatuan di lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa dipenuhi gurun dan pasir. Ada air dan ramuan spiritual. Lu Ming berjalan ke tumpukan batu dan terkejut menemukan ada kolam kecil di tengah tumpukan batu. Panjang dan lebarnya kurang dari 1 meter. Ada mata air jernih di kolam, yang memancarkan ki spiritual dan esensi kehidupan dalam jumlah yang menakjubkan. Di musim semi, ada sehelai rumput. Daun rumput itu tipis dan panjang. Ia mempunyai 8 daun, yang masing-masing seperti pedang. Daunnya hijau dan lesat. Sebenarnya ada tanaman yang tumbuh di lereng 100 dewa. Sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, aku bisa merasakan tanaman berbentuk pedang ini sebenarnya memancarkan niat pedang yang sangat kuat. Lu Ming sedang berpikir keras. Mungkin ada mayat makhluk tertinggi yang jatuh di sini. Esensinya berubah menjadi mata air ini, dan tujuannya berubah menjadi tanaman berbentuk pedang ini. Luar biasa, kedua hal ini sama-sama luar biasa. Mata air jernih ini mengandung kekuatan hidup yang kuat dan dapat digunakan untuk mengolah ramuan roh tingkat atas. Dan tanaman berbentuk pedang ini, jika seorang pembudidaya pedang menyentuhnya, dia pasti akan memperlakukannya sebagai harta karun dan mempelajari cara pedang darinya. Mata Lu Ming berbinar dan dia sangat bersemangat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kotak giok dan dengan hati-hati memasukkan aliran mata air jernih dan tanaman berbentuk pedang ke dalamnya. Bahkan setetes mata air pun tidak tersisa di kolam kecil itu. Tunggu, saya ingin tahu apakah kedua cabang itu berguna untuk membudidayakan ramuan spiritual. Lu Ming punya ide. Dia tiba-tiba teringat pada 2 cabang layu yang menyembur keluar dari gerbang surga. Sambil berpikir, 2 cabang kering muncul di tangannya. Dia kemudian menempatkan 2 cabang kering ke dalam mata air jernih di dalam kotak giok dan merendamnya. Mari kita tunggu sebentar dan lihat apakah itu berguna. Lu Ming tersenyum dan menyimpan kotak giok itu di kuil tertinggi. Lalu, Lu Ming terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di lereng 100 dewa selama 1,5 bulan. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah menemukan konsep gumpalan angin dan konsep gumpalan api. 449 mata air dan tumbuhan berbentuk pedang. Ketika Lu Ming terbang ke area yang dipenuhi kabut hitam, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar bekerja pada tubuhnya. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia perlahan turun dan mendarat di tanah. Memang benar, terbang tidak diperbolehkan di lereng 100 dewa. Lu Ming bergumam dan kemudian melihat sekeliling. Itu sangat aneh. Segalanya normal di luar, tetapi begitu dia terbang ke dalam kabut abu-abu, bukan saja dia tidak bisa terbang, tetapi bahkan lingkungan sekitarnya pun telah berubah. Sejauh mata memandang, itu adalah gurun kelabu. Ya, semuanya gurun, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Namun, tidak lama kemudian, ekspresi Lu Ming berubah lagi. Itu karena dia merasa tingkat kultivasinya ditekan dan terus menurun. Belum lama ini budidayanya ditekan ke tahap tengah leluhur bela diri 9 dan. Mendengar rumor itu adalah satu hal, tetapi merasakannya sendiri adalah hal lain. Bukan perasaan yang baik melihat tingkat kultivasi Anda turun terus-menerus. Lu Ming tersenyum pahit. Kemudian, dia tidak bisa diganggu dan terus berlari ke depan. Menurut pengalaman para pendahulunya, semakin dalam dia memasuki lereng 100 dewa, semakin banyak peluang yang bisa dia peroleh. 2 jam kemudian, kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya ditekan. Dia tidak bisa mengedarkan ki esensialnya sama sekali.
Dia tidak berbeda dengan orang biasa yang belum berkultivasi. Untungnya, kekuatan fisik Lu Ming sangat kuat. Dia telah mencapai tubuh fisik tahap ke-6, jadi dia masih bisa mempertahankan kekuatan tempur. Selain itu, penggunaan kekuatan dan niatnya tidak ditekan. Namun, karena dia tidak dapat menggunakan ki esensialnya, kecepatan Lu Ming telah berkurang berkali-kali lipat. Dia hanya bisa bepergian seperti orang biasa. Otot Lu Ming melotot dan dia berlari melintasi gurun seperti monyet yang lincah. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Dia merasakan gelombang fluktuasi aneh menyebar ke arahnya. Sinar cahaya biru melayang di udara. Ini adalah wilayah langit dan bumi, wilayah air. Mata Lu Ming berbinar. Di lereng 100 dewa, salah satu pertemuan kebetulan adalah bertemu dengan alam surga dan bumi yang melayang di udara. Menurut spekulasi para ahli, alam inti langit dan bumi ini seharusnya ditinggalkan oleh mayat-mayat yang berjatuhan di sini. Keberadaan yang kuat itu telah memahami maksud langit dan bumi hingga tingkat yang luar biasa dan menggabungkannya dengan keinginan mereka sendiri. Setelah kematian, maksud langit dan bumi tidak hilang dan akan berkeliaran di seluruh dunia. Jika seseorang dapat menemukannya dan memahaminya, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Ini karena alam tujuan langit dan bumi tampaknya telah dijinakkan oleh seseorang, dan lebih mudah untuk memahaminya. Satu gumpalan bernilai setidaknya beberapa kristal maksud. Sayangnya, ini adalah konsep air. Saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Lu Ming menghela nafas dan meninggalkan tempat itu dengan enggan. Dia terus bergerak maju dan berjalan berkeliling. Lu Ming tidak menemui apapun selama 2 hari berikutnya. Dia bahkan tidak menemukan secercah pun alam esensi langit dan bumi, apalagi harta karun apapun. Pada hari ketiga, Lu Ming menemukan gumpalan penciptaan bumi, yang membuatnya menghela nafas kesialan. Namun, pada hari ketujuh, keberuntungan Lu Ming datang dan dia menemukan konsep gumpalan api. Segera, Lu Ming menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjerat gumpalan esensi alam langit dan bumi ini dan mulai memahaminya. Mengikuti pemahaman Lu Ming, gumpalan alam langit dan bumi ini mulai menghilang perlahan seperti kristal niat. Tak heran jika kuota untuk memasuki lereng 100 dewa begitu berharga. Itu karena alam langit dan bumi yang mengembara di lereng 100 dewa akan berkurang. Mungkin setelah beberapa tahun, lereng 100 dewa tidak lagi begitu menarik. Sehari kemudian, niatnya benar-benar hilang dan pemahaman Lu Ming tentang kekuatan api semakin dalam. Dia semakin dekat untuk memahami konsep jejak api. Setelah itu, Lu Ming terus berputar. Pada hari ke-11 Lu Ming memasuki lereng 100 dewa, dia sekali lagi menemukan segumpal alam esensi langit dan bumi yang berguna baginya. Konsep guntur. Lu Ming sangat gembira dan mulai memahaminya. Kekuatan petir telah berkembang pesat. Dengan gumpalan niat surga bumi ini, kekuatan petir telah mencapai penyelesaian besar. Lu Ming telah mengembangkan 3 jenis kekuatan. Ini adalah salah satu kelebihannya di lereng 100 dewa. Dia dapat dengan mudah menemukan konsep langit dan bumi yang berguna baginya. Jika seseorang hanya memahami satu jenis gaya, akan jauh lebih sulit untuk menemukan gaya yang sesuai. Mungkin mereka tidak akan bisa menemuinya lebih dari beberapa kali dalam 3 bulan. Namun, keberuntungan Lu Ming sepertinya sudah habis setelah itu. Selama 7 hari berturut-turut, dia tidak menemukan satu pun jejak Si. Saya benar-benar tidak beruntung. Saya telah berputar-putar sepanjang hari dan bahkan tidak bisa mengolah ki saya yang sebenarnya. Lu Ming menghela nafas. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Dia bisa mencium aroma samar obat yang datang dari depan. Apa yang sedang terjadi? Ada gurun di mana-mana, tidak ada setetes air pun, bahkan sehelai rumput pun tidak, jadi bagaimana mungkin ada wewangian obat? Lu Ming sangat penasaran dan mengikuti aroma obatnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa batu berdiri di gurun pasir. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat bebatuan di lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa dipenuhi gurun dan pasir. Ada air dan ramuan spiritual. Lu Ming berjalan ke tumpukan batu dan terkejut menemukan ada kolam kecil di tengah tumpukan batu. Panjang dan lebarnya kurang dari 1 meter. Ada mata air jernih di kolam, yang memancarkan ki spiritual dan esensi kehidupan dalam jumlah yang menakjubkan. Di musim semi, ada sehelai rumput. Daun rumput itu tipis dan panjang.
Ia mempunyai 8 daun, yang masing-masing seperti pedang. Daunnya hijau dan lesat. Sebenarnya ada tanaman yang tumbuh di lereng 100 dewa. Sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, aku bisa merasakan tanaman berbentuk pedang ini sebenarnya memancarkan niat pedang yang sangat kuat. Lu Ming sedang berpikir keras. Mungkin ada mayat makhluk tertinggi yang jatuh di sini. Esensinya berubah menjadi mata air ini, dan tujuannya berubah menjadi tanaman berbentuk pedang ini. Luar biasa, kedua hal ini sama-sama luar biasa. Mata air jernih ini mengandung kekuatan hidup yang kuat dan dapat digunakan untuk mengolah ramuan roh tingkat atas. Dan tanaman berbentuk pedang ini, jika seorang pembudidaya pedang menyentuhnya, dia pasti akan memperlakukannya sebagai harta karun dan mempelajari cara pedang darinya. Mata Lu Ming berbinar dan dia sangat bersemangat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kotak giok dan dengan hati-hati memasukkan aliran mata air jernih dan tanaman berbentuk pedang ke dalamnya. Bahkan setetes mata air pun tidak tersisa di kolam kecil itu. Tunggu, saya ingin tahu apakah kedua cabang itu berguna untuk membudidayakan ramuan spiritual. Lu Ming punya ide. Dia tiba-tiba teringat pada 2 cabang layu yang menyembur keluar dari gerbang surga. Sambil berpikir, 2 cabang kering muncul di tangannya. Dia kemudian menempatkan 2 cabang kering ke dalam mata air jernih di dalam kotak giok dan merendamnya. Mari kita tunggu sebentar dan lihat apakah itu berguna. Lu Ming tersenyum dan menyimpan kotak giok itu di kuil tertinggi. Lalu, Lu Ming terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di lereng 100 dewa selama 1,5 bulan. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah menemukan konsep gumpalan angin dan konsep gumpalan api. Pemahaman Lu Ming tentang konsep angin telah maju 1 langkah lagi. Sedangkan untuk kekuatan api, ia bahkan telah mencapai lompatan kualitatif, memahami sedikit konsep api dalam sekali jalan. Kekuatan api Lu Ming akhirnya mencapai tingkat niat. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat setelah dia memahami jejak kekuatan angin dan api. Pada saat yang sama, dia bisa mulai mengembangkan tahap ketiga dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Lu Ming menghabiskan sisa waktunya mencari alam niat sambil memahami tahap ketiga dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Meskipun dia tidak bisa menggunakan ki sejati di lereng 100 dewa dan tidak bisa menggunakan 3 kemutlakan Dewa Naga, itu tidak menghalangi pemahamannya. Selama dia memahaminya secara menyeluruh, dia akan berhasil mengolahnya ketika dia meninggalkan lereng 100 dewa. 2 hari kemudian, saat Lu Ming sedang berlari, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada pemuda lain yang berlari di depannya. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Tubuhnya terlihat sangat kuat. Jelas sekali dia juga pernah melihat Lu Ming. Matanya berkilat sambil terus berlari dan menghilang di hadapannya. Melihat usianya, kemungkinan besar dia adalah Dityan Divine Guard dari angkatan sebelumnya. Tatapan Lu Ming berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang lain setelah memasuki lereng 100 dewa. Mereka yang bisa memasuki lereng 100 dewa pastinya tidak sederhana. Mereka jenius atau memiliki pendukung yang kuat. Lu Ming merenung sejenak dan tidak terlalu memikirkannya. Dia terus mencari sambil memahami 3 kemutlakan Dewa Naga. Keesokan harinya, Lu Ming datang ke gurun dengan angin kencang. Di gurun ini, angin bertiup kencang dan kencang. Ia bersiul tanpa henti, menimbulkan pasir dan debu. Lu Ming tidak memiliki ki penting untuk melindungi tubuhnya. Ia hanya bisa menyalurkan kekuatan angin untuk menahan angin kencang di sekitarnya. Bas, bas. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar kicauan burung dari depan. Kicau burung. Lu Ming tercengang. Lereng 100 dewa bisa dikatakan tandus dan sunyi senyap, jadi bagaimana bisa ada burung? Lu Ming sangat penasaran. Dia mengikuti suara itu dan mencari. Itulah Qi. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhenti dan menatap langit dengan kaget. 100 meter di atas langit, ada manik bundar. Maniknya berwarna hijau dan jernih, seolah terbuat dari batu giok hijau yang paling indah. Di permukaan mutiara, ada seekor burung kecil berwarna hijau. Ia terbang mengelilingi mutiara dan mengeluarkan kicauan. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa burung hijau itu bukanlah burung sungguhan, melainkan ilusi manik-manik. Mungkinkah Sun ini adalah roh dari senjata roh? Senjata roh yang melahirkan roh senjata roh tingkat berapa ini?
Apalagi konsep angin di dalamnya begitu padat. Ini jelas merupakan senjata terhebat. Hahaha, aku kaya, aku kaya. Lu Ming sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh semacam ini, kegunaannya tidak akan ada habisnya. Lu Ming mendekatinya dengan hati-hati. Dia melepaskan konsep angin dari tubuhnya, mencoba menarik manik tersebut. Bas, bas. Ketika Lu Ming mendekat, burung hijau itu memperhatikannya. Ia mengeluarkan kicauan yang tajam dan mengukurnya dengan matanya yang besar. Lu Ming mengaktifkan konsep angin dan mendekati mutiara bundar. Ketika burung kecil itu bersentuhan dengan konsep angin Lu Ming, matanya terlihat ramah. Dia sepertinya menikmati aura yang dipancarkan Lu Ming. Haha, ada kemungkinan. Lu Ming sangat gembira. Dia mengerahkan lebih banyak upaya untuk melemparkan konsep angin. Bocah, pergilah. Manik ini milikku. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Seorang pemuda kekar dan tinggi berjalan mendekat. Mata Lu Ming menjadi dingin. Pemuda inilah yang dia temui kemarin. Mata pemuda kekar itu dipenuhi keserakahan saat dia menatap manik itu. Segera setelah itu, konsep angin keluar dari tubuhnya. Tingkat penguasaannya bahkan lebih tinggi dari Lu Ming. Nak, bubarkan konsep anginmu dan biarkan aku yang melakukannya. Pemuda kekar itu menegur dengan nada memerintah. Bodoh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa diganggu oleh pihak lain dan fokus mengendalikan konsep angin. Pada saat itu, burung itu sedang menikmati angin ciptaan Lu Ming. Tampaknya menikmatinya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Lu Ming dengan maniknya. Saya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Burung kecil itu terbang ke arahnya, yang berarti burung itu mengenalinya. Brengsek. Melihat ini, pemuda kekar itu berteriak dengan marah, manik ini milikku. Anda ingin, dalam mimpimu. Ledakan. Konsep angin yang kuat mengalir menuju manik-manik. Ledakan. Konsep angin remaja kekar bertabrakan dengan konsep Lu Ming, menciptakan ledakan yang hebat. Konsep angin Lu Ming bergetar dan menghilang dengan keras. Burung hijau itu tampak ketakutan. Ia menjerit, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke langit dengan manik-manik itu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Pemuda kekar itu meraung dan menekuk kakinya. Otot-otot di tubuhnya meledak, dan sosok kekarnya membubung ke langit dan meraih manik-manik itu. Brengsek. Pada saat ini, Lu Ming meraung marah. Dia menginjak tanah dan sosoknya melonjak ke langit, bergegas menuju mutiara bundar. Bas, bas. Burung kecil itu menjerit dan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Hembusan angin kencang muncul. Burung kecil dan manik-manik itu berubah menjadi lampu hijau dan bergegas ke depan, menghilang dalam sekejap mata. Bang, bang, Lu Ming dan remaja kekar itu jatuh dengan cepat dan mendarat di gurun, meledakkan dua lubang besar di gurun tersebut. Brengsek, Lu Ming berteriak dengan marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Manik yang hendak berada di tangannya dihancurkan begitu saja oleh pemuda kekar itu. Hati Lu Ming berdarah. Manik itu jelas bukan masalah sepele. Itu adalah senjata yang digunakan oleh seorang ahli tak tertandingi yang telah mengembangkan konsep angin. Jika Lu Ming bisa mendapatkannya dan memahami konsep angin di dalamnya, konsep anginnya pasti akan maju pesat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menyingkat rune niat dalam waktu singkat. Tapi sekarang, semuanya hilang. Niat membunuhnya terhadap pemuda kekar itu terlihat jelas. Nak, apa yang kamu teriakkan? Aku bahkan belum menanyaimu. Nak, aku sudah bilang padamu untuk membubarkan konsep anginmu dan biarkan aku melakukannya. Kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sekarang setelah Anda menyebabkan saya kehilangan harta karun tertinggi ini, beritahu saya, bagaimana Anda berniat memberikan kompensasi atas kehilangan saya? Pemuda kekar itu memelototi Lu Ming dengan ekspresi yang sangat muram, niat membunuhnya berkedip-kedip. Kompensasi kamu. Hahaha. Lu Ming sangat marah hingga dia tertawa. Dialah yang menemukannya dan hendak mendapatkannya, tapi dihancurkan oleh pemuda kekar. Kini, pemuda kekar itu sebenarnya ingin dia memberi kompensasi. Itu sungguh menggelikan. Aku akan membayar kepalamu, idiot. Hari ini, kamu harus mati. Tatapan Lu Ming mengancam saat dia berjalan menuju remaja kekar itu. Haha, kamu ingin membunuhku. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah lereng 100 dewa, di mana budidaya ditekan dan tubuh fisik lebih unggul.
Tubuh fisikku telah mencapai tingkat atas dari level 5, melampaui beberapa raja. Anda ingin membunuh saya hanya dengan kemampuan Anda. Kaulah yang akan mati. Remaja kekar itu tertawa liar. Otot-ototnya menonjol saat dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Luming. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Ledakan. Luming juga melayangkan pukulan, mengarah ke tinju lawan. Kamu masih berani bersaing denganku. Kamu sedang mencari kematian. Pecah. Pemuda kekar itu memperlihatkan senyuman garang. Dia ingin menghancurkan tinju Luming dengan satu pukulan dan membiarkannya terbaring di tanah dan meratap. Bang! Kedua tinju itu saling bertabrakan. Kaca. Sesuai keinginan pemuda kekar itu, suara patah tulang terdengar. Namun, wajah pemuda kekar itu tidak lagi menunjukkan keganasan atau kegembiraan, hanya ketakutan dan ketidakpercayaan. Ah! Kemudian, pemuda kekar itu menjerit nyaring. Wajah pemuda kekar itu benar-benar mengerut, dan dipelintir dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bang! Tinju Luming dipenuhi dengan energi yang sangat besar dan meledak. Tinju pemuda kekar itu meledak seperti tahu. Tubuh pemuda kekar itu mundur dengan gila-gilaan dan dia menjerit histeris. Keduanya saling bertukar pukulan. Tinju itu tidak menghancurkan Luming tetapi dirinya sendiri. Sekarang, pergilah ke neraka. Mata Luming dingin saat dia berjalan menuju pemuda kekar itu. Ah! Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda kekar itu berteriak seperti gadis kecil yang ketakutan, tanpa kesombongan sebelumnya. Saat itu, yang ada hanya ketakutan di hatinya. Kekuatan tubuh fisik Luming telah melampaui imajinasinya. Itu pasti di atas peringkat ke-6. Tubuh fisiknya telah mencapai kelas 6 bahkan sebelum dia mencapai ranah Raja Bela Diri. Bagaimana dia berkultivasi? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengarnya? Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Niat membunuh Luming seperti salju di musim dingin, menusuk tulang. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra penjaga Istana Angin. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Pemuda kekar itu meraung. Hehe, hanya kita berdua di sini. Bagaimana ayahmu tahu kalau aku membunuhmu? Sejak Anda mencoba merebut manik itu, nasib Anda telah ditentukan. Mati, Bang! Luming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Tubuh fisik peringkat 6 tingkat atas sangat kuat. Dengan sebuah pukulan, udara bergetar seperti meteorit yang jatuh, membawa kekuatan yang menakutkan saat menuju ke arah pemuda kekar itu. Tidak, remaja kekar itu meraung tetapi tidak mungkin dia menghindarinya. Dia hanya bisa mengayunkan tinjunya yang lain untuk memblokir Luming. Kaca, saat kedua tinju itu bertabrakan, tinju lainnya dari pemuda kekar itu juga meledak seperti tahu. Ah! Tanganku, tanganku. Pemuda kekar itu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Fitur wajahnya benar-benar terpelintir, dan air mata serta ingus mengalir di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, kakinya gemetar, dan selangkangannya basah. Dia mengencingi dirinya sendiri karena takut. Penyesalan yang luar biasa. Jika dia tahu ini akan menjadi akibatnya, dia tidak akan mengambil manik itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menekan Luming dengan tubuh fisik tahap kelima. Dia tidak menyangka Luming menjadi begitu kuat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku tahu kesalahanku, aku tahu kesalahanku. Pemuda kekar itu terhuyung mundur dan memohon. Bang! Saat berikutnya, kekuatan tinju yang menakutkan menghantam dadanya. Kekuatan tinju yang keras langsung menembus tubuhnya dan menghancurkan jantungnya. Mata pemuda kekar itu langsung melotot, dan darah terus keluar dari mulutnya. Wajahnya penuh penyesalan, dan saat berikutnya, dia meninggal. Luming mengusap tangannya dan melepaskan cincin penyimpanan remaja kekar itu. Betapa sialnya, saya telah bertemu dengan orang ini dan membiarkan harta karun yang tiada taranya lolos. Tidak, saya harus terus mengejar. Mungkin aku bisa mengejar ketinggalan. Memikirkan hal ini, Luming mengambil langkah sejauh puluhan meter dan mengejar ke arah di mana manik bundar itu terbang dengan kecepatan tinggi. Pengejaran ini berlangsung ribuan mil. Namun, masih belum ada jejak manik tersebut. Hei, mutiaraku yang berharga. Luming ingin mengaum. Lalu, Luming tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi dan terus mengejar. Namun,
Kali ini, Luming berhenti sebelum dia berada 100 mil jauhnya. Ledakan, 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 tanda tanya koma. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di depan mereka. Petir tak berujung menyambar seolah ingin menghancurkan dunia. Ada lautan guntur dan kilat. Guntur dan kilat yang tak berujung menyambar di mana-mana seperti ular petir. Sangat menakutkan. Ada kuali kuno yang melayang di udara. Itu sebesar gunung, dan itu adalah sumber petir yang tak terbatas. Di langit, awan gelap memenuhi udara. Di antara awan gelap, sebenarnya ada sebuah kolam. Di kolam, air terus mengalir. Anehnya, airnya berwarna merah darah. Seperti air laut, mengalir menuju kuali besar. Kuali besar itu terus mengeluarkan sambaran petir, membombardir aliran air berwarna merah darah. Namun, itu tidak ada gunanya. Aliran air berwarna merah darah terus menghantam kuali besar tersebut, menyebabkannya bergemuruh dan berguncang. Petir di badan kuali semakin berkurang, dan cahayanya semakin redup. Transendensi kesengsaraan, itu transendensi kesengsaraan. Kuali besar ini sebenarnya adalah transendensi kesengsaraan. Lu Ming tercengang. Meskipun Lu Ming tidak tahu kesengsaraan macam apa yang ada di kolam di langit itu, dia yakin itu adalah semacam kesengsaraan surgawi. Ada banyak jenis kesengsaraan surgawi. Lu Ming hanya mengetahui beberapa hal umum. Lu Ming merasa sulit dipercaya bahwa sebuah kuali besar benar-benar sedang mengalami kesengsaraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kolam di langit sedikit miring, dan air berwarna darah yang tak berujung mengalir seperti lautan luas. Langit bergemuruh saat menekan kuali raksasa. Dentang, kuali raksasa itu berguncang, dan sambaran petir yang lebih tebal dari ember keluar dari tubuhnya, mencoba mengusir aliran air berwarna darah. Sayangnya, meski kekuatan petirnya sangat menakutkan, aliran air berwarna darah sepertinya menahannya. Petir tidak berpengaruh pada aliran air berwarna darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran air berwarna darah terus menghantam kuali, dan kuali besar itu terus bergetar seolah tidak tahan lagi. Kuali besar ini jelas merupakan harta karun tertinggi, sama seperti manik itu. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan kaya. Sayangnya, kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan. Jika saya masuk, saya mungkin akan tersapu oleh air berwarna merah darah, dan bahkan tidak ada residu yang tersisa. Lu Ming merenung secara diam-diam. Dia hanya bisa menatap dan merasa cemas. Pada saat ini, kuali mulai bergetar semakin hebat, dan petir yang dipancarkannya semakin berkurang. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lagi. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Telur batu yang tadinya tergantung di rambut Lu Ming tiba-tiba terbang keluar. Itu memancarkan cahaya terang dan bergegas menuju kolam di langit. Dalam proses terbangnya, telur batu itu justru menjadi semakin besar. Pada akhirnya, itu menjadi lebih besar dari gunung. Retakan justru muncul di kulit telur. Itu seperti mulut besar yang mengarah ke kolam. Ledakan, ledakan, ledakan. Kolam itu sepertinya telah diganggu. Itu sedikit berguncang, dan dunia bergemuruh. Darah dalam jumlah tak terbatas mengalir keluar dari kolam dan mengalir menuju telur batu. Namun, telur batu itu bersinar, dan ia sama sekali tidak takut. Ia bergegas dan muncul di atas kolam. Saat berikutnya, telur batu itu digigit. Kaca. Separuh kolam langsung digigit. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah langit sedang marah dan akan menghadapi akhir dunia. Namun, saat berikutnya, kaca, telur batu itu membuka mulutnya dan menggigitnya, menelan sisa separuh kolam. Dunia tiba-tiba menjadi tenang. Bas! Telur batu itu bersinar dan menyusut dengan cepat. Ia terbang kembali ke rambut Lu Ming dan menggantungnya di atasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lu Ming tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung dan baru bereaksi setelah beberapa saat. Sarang? Ini, apa-apaan ini? Ia bahkan menelan genangan air tempat kesengsaraan surgawi terwujud. Bukankah ini terlalu menantang surga? Lu Ming melebarkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meski ia tahu bahwa dandan itu luar biasa, namun hal ini sungguh mengejutkan. Dentang. Pada saat ini, kuali besar mengeluarkan suara dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia menjadi seukuran kepalan tangan dan terbang menuju Lu Ming. Bas!
Kuali besar itu menjadi seukuran kepalan tangan dan muncul di depan Lu Ming. Kuali itu memiliki 3 kaki dan 2 pegangan. Badan kuali sepertinya terbuat dari perunggu, dan ada ukiran pola aneh di atasnya. Badan kuali tertutup rapat oleh guntur dan kilat, menimbulkan suara gemerincing. Itu adalah kuali petir. Kuali petir melayang di depan Lu Ming seolah-olah sedang mengukurnya. Kemudian, ia terbang beberapa putaran di sekelilingnya. Secara naluriah, tubuh Lu Ming memancarkan kekuatan petir. Dentang, kuali petir bergetar sedikit dan tiba-tiba menabrak gelabela Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia mundur secara naluriah tetapi sudah terlambat. Kuali petir menghantam dahinya dan menghilang di saat berikutnya. Ledakan. Lu Ming merasakan dunia berguncang dan pandangannya menjadi hitam. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di tempat yang kabur. Kabut membubung di sekelilingnya dan tidak terbatas. Sebuah kuali raksasa yang lebih tinggi dari gunung melayang di depannya, dan konsep guntur yang seluas lautan menyebar. Apakah dia mencoba menerobos lautan kesadaranku? Murid Lu Ming mengerut. Dia tidak menyangka kuali petir itu akan menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Mari kita bicara setelah kita keluar. Lu Ming memfokuskan pikirannya. Saat berikutnya, pikirannya meninggalkan lautan kesadarannya dan kembali ke tubuh fisiknya. Sejauh mata memandang, itu adalah gurun, dan kedamaian telah dipulihkan di sini. Haha, kuali petir itu benar-benar mengalir ke lautan spiritualku. Apakah itu berarti dia akan mengikutiku? Juga, ayo pergi dan lihat konsep guntur yang menakutkan itu. Dengan satu pemikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia kemudian fokus dan kembali ke area yang dipenuhi kabut. Tempat ini adalah lautan kesadarannya. Kuali petir melayang di udara, tidak bergerak. Namun, niat petir yang tak terbatas terus melonjak dengan cara yang sangat padat. Mentalitas guntur ini terlalu menakutkan. Haha, aku kaya. Lu Ming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia kemudian memanggil kuali petir beberapa kali, tetapi kuali itu tidak merespons sama sekali. Meskipun dia tidak melihat roh senjata dari kuali petir, Lu Ming yakin bahwa roh itu memiliki roh. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Ia mungkin terluka oleh kesengsaraan surgawi dan perlu pulih. Saya tidak peduli lagi. Pertama-tama saya akan memahami konsep guntur. Lu Ming berjalan ke kuali petir dan duduk bersila, mencoba memahami konsep luas tentang petir. Kehendak guntur dari kuali petir terlalu kuat. Itu puluhan kali lebih kuat dari keinginan guntur di istana pencerahan Dao. Itu juga lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Seolah-olah ada eksistensi tak tertandingi yang mengajarkan Lu Ming konsep guntur setiap saat. Lu Ming merasa sedang mandi di lautan konsep guntur. Kekuatan guntur meningkat pesat. Keren, ini terlalu keren. Lu Ming sangat gembira. Dia terpesona oleh kehati-hatian dari kemajuan yang pesat. Dia bahkan lebih fokus untuk memahaminya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan petir Lu Ming meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tahap awal, tengah, dan akhir penguasaan kekuatan petir. Hanya dalam 5 hari, kekuatan petir Lu Ming telah mencapai tahap sempurna. Namun, Lu Ming tidak berniat berhenti. Mentalitas guntur di sekelilingnya terlalu maju. Itu jelas bukan mentalitas guntur tingkat 1. Itu jauh lebih maju daripada mentalitas guntur tingkat 1 yang dipahami oleh seorang raja bela diri. Memahami dalam lingkungan seperti itu, bagi seseorang yang masih dalam bentuk aura, kecepatan peningkatannya sangatlah mengerikan. Itu seperti seseorang yang menghasilkan uang. Ketika Anda tidak memiliki modal, bahkan sulit untuk mendapatkan puluhan ribu yuan. Tapi kalau punya uang jutaan atau puluhan juta, sulitkah mendapatkan uang puluhan ribu? Itu tidak sulit. Lu Ming terus berkultivasi, mencoba menerobos konsep tersebut. Setelah menyelesaikan mentalitas guntur, kecepatan peningkatan mulai melambat. Namun, itu hanya dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, ini masih jauh lebih cepat. Ini terasa luar biasa. Entah ahli macam apa pemilik kuali petir ini. Dikatakan bahwa kaisar bela diri pun akan mati di sini. Mungkinkah dia adalah eksistensi di luar alam kaisar bela diri? Lu Ming merenung secara diam-diam. Melampaui kaisar bela diri, Lu Ming tidak berani membayangkannya. Di benua hutan belantara ilahi, kaisar bela diri adalah ahli terkuat. Mereka menguasai suatu wilayah, kekuatan mereka mengguncang dunia, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka.
Apakah memang ada eksistensi di luar alam kaisar bela diri di dunia ini? Lu Ming sulit membayangkannya. Tak heran, konon seseorang pernah memperoleh warisan di lereng 100 dewa dan kemudian menjadi ahli yang mendominasi benua hutan belantara dewa. Itu sangat mungkin. Lu Ming merenung dan terus memahaminya. Hanya setengah bulan kemudian, kekuatan petir telah mengalami perubahan kualitatif. Itu mematahkan belenggu dalam satu gerakan dan berubah dari momentum menjadi niat. Mentalitas guntur. Lu Ming telah memahami mentalitas guntur dalam sekali jalan. Hahaha, saya tidak menyangka bisa memahami mentalitas guntur secepat itu. Sekarang, saya telah memahami mentalitas guntur dari angin, api, dan guntur. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menggabungkan mentalitas guntur dengan mentalitas angin dan api. Setelah tiga mentalitas digabungkan sepenuhnya, tiga kemutlakan Dewa Naga akan segera berubah menjadi teknik bela diri tingkat atas tingkat surga. Lalu, kekuatan tempurku akan mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat itu, berapa banyak pertempuran yang bisa saya lawan? 9. Mata Lu Ming berbinar. Legenda mengatakan bahwa 9 adalah batasnya. Tidak peduli betapa tak tertandinginya para jenius di benua hutan belantara ilahi, mereka paling banyak bisa mencapai pertempuran ke-9. Tidak mungkin untuk menerobos. Itu seperti sebuah aturan. Dia adalah seorang jenius yang telah bertarung dalam 9 pertempuran, dan menurut legenda, dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri. Lu Ming sangat menantikannya. Untuk saat ini, Lu Ming mengesampingkan pemahaman konsep guntur dan mulai fokus pada penggabungan ketiga konsep tersebut. Sayangnya, penggabungan ketiga maksud itu terlalu sulit. Kesulitan penggabungan niat akan meningkat pesat dengan setiap tambahan niat. Sekarang bahkan lebih sulit baginya untuk menggabungkan ketiga maksud tersebut daripada menggabungkan maksud angin dan api. Untungnya, Lu Ming sudah memiliki pengalaman dalam perpaduan niat. Dia bisa menghindari banyak jalan memutar, tapi dia masih bisa menggabungkannya dalam waktu singkat. Saat Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menggabungkan ketiga konsep tersebut, sambaran petir yang mengerikan tiba-tiba meledak di halaman Istana Guntur Istana Ilahi Kaisar Surga. Petir menyambar ke langit, dan awan gelap langsung menutupi langit. Kali ini, banyak orang yang khawatir. Kesengsaraan surgawi, itulah kesengsaraan surgawi. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi dan hendak menerobos ke alam Raja Bela Diri. Siapa ini? Petik 2. Seharusnya itu Sue Chao. Saya mendengar bahwa dia pergi ke budidaya tertutup untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Luar biasa. Saya ingin tahu apakah dia bisa berhasil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Api surgawi turun, dan hukuman pun turun. Setengah jam kemudian, awan gelap menghilang, dan suara gemuruh yang panjang mengguncang langit dan bumi. Kemudian, sosok ungu melesat ke langit dari Istana Guntur. Dia berdiri di udara, kilat menyambar di sekelilingnya, dan dia dipenuhi aura menghina. Itu benar-benar Sue Chao. Dia telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Ada Raja Bela Diri lain di bawah Tuan Istana Guntur. Saya sangat iri. Setelah menjadi Raja Bela Diri, Anda akan mampu melampaui dunia fana dan memiliki umur 1000 tahun. Saya harus bekerja keras. Serangkaian diskusi terjadi di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka dipenuhi rasa iri. Bas, sosok Qiu Cangkong muncul di samping pemuda berbaju ungu. Dia memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Selamat, kakak senior. Selamat, Anda telah memasuki tingkatan raja. Mulai sekarang, Anda akan memiliki umur 1000 tahun dan menikmati kemuliaan hidup. Haha, kakak muda Qiu, selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa melangkah ke alam raja dalam waktu 10 tahun. Pemuda berpakaian ungu, Sue Chao, tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Di masa depan, aku masih membutuhkan bimbingan kakak senior. Jawab Qiu Cangkong. Sue Chao mengangguk puas dan berkata, oh benar, di mana Lu Ming itu? Aku sudah menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Sue Chao menggenggam tangannya di belakang punggung, tampak seperti sedang memandang rendah dunia. Lu Ming sepertinya sudah keluar beberapa waktu lalu. Mata Qiu Cangkong bersinar dengan cahaya dingin. Oh, dia keluar. Dia beruntung,
Biarkan dia hidup lebih lama. Saudara muda Qiyu, mintalah seseorang untuk mengawasinya. Beritahu aku segera setelah Lu Ming kembali. Kata Sue Chao. Terima kasih banyak, kakak senior. Qiyu Changkong sangat gembira. Di lereng 100 dewa, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menggabungkan 3 jenis kekuatan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar dalam penggabungan ketiga keinginan tersebut, dia masih sedikit jauh dari kemampuan untuk menggabungkan ketiga keinginan tersebut sepenuhnya. Dan saat ini, batas waktu 3 bulan dari lereng 100 dewa akan segera tiba. Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, kecepatannya akan jauh lebih cepat. 2 hari kemudian, Lu Ming telah meninggalkan lereng 100 dewa. Saat dia meninggalkan lereng 100 dewa, ki esensial di seluruh tubuh Lu Ming langsung pulih. Bagaikan air sungai besar, bergelombang dan deras, mencapai puncak sejarahnya. Saya tidak menyangka setelah ditekan selama 3 bulan, saya masih bisa membaik. Saya telah mencapai batas alam leluhur bela diri tingkat 9. Saya juga telah memahami kehendak angin, api, dan guntur saya. Ketika saya kembali, saya bisa mulai menyempurnakan yuan saya yang sebenarnya. Bas, Lu Ming naik ke udara dan menuju kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. 2 jam kemudian, Lu Ming memasuki istana Kaisar Surga dan kembali ke halaman langit timur. Lu Ming, orang itu, akhirnya kembali. Suara rendah datang dari awan tidak jauh dari sana. Kemudian, sesosok tubuh muncul dan menghilang. Halaman surga timur. Sekarang, saya akan mulai menyempurnakan yuan saya yang sebenarnya dengan 3 tujuan. Lu Ming duduk bersila. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 konsep kuat muncul tetapi menghilang dalam sekejap. Lu Ming mengendalikan ketiga konsep tersebut dan menggabungkannya ke dalam dantiannya. Bang, bang, bang. Kemudian, ketiga niat tersebut menghantam pusaran seolah-olah sedang menempa besi. Topan itu bergetar, dan sesuatu yang tampak seperti bunga api beterbangan. Bang, bang, bang. Lu Ming terus mengendalikan 3 konsep langit dan bumi, terus-menerus membombardir pusaran tersebut. Percikan api terus-menerus beterbangan. Itu adalah ketidakmurnian dalam ki aslinya. Memurnikan esensi sejati seperti melunakkan baja. Trukis seperti besi campuran, dan esensi sejati seperti baja. Jika bukan karena esensi alam langit dan bumi, tidak ada cara lain untuk mencapai ini. Di puncak alam leluhur bela diri tingkat 9, ki sejati seseorang sudah sangat kental. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meredamnya. Hal ini terutama berlaku untuk Lu Ming, yang berada pada tahap ke-9 dari teknik naga perang sejati. Ki sejatinya telah dipadatkan hingga ekstrim, dan kesulitan dalam temper sangat mengejutkan. Untungnya, Lu Ming mengembangkan 3 jenis konsep langit dan bumi secara bersamaan. Efek tempernya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan 1 konsep saja. Tidak sesederhana mengalihkan 3. Bang, bang, 3 jenis alam langit dan bumi terus membombardir, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah dan suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama, serangkaian auman naga terdengar. Setengah jam kemudian, pusaran itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, zat seperti cairan sebening kristal melayang keluar. Energi asal sebenarnya. Haha, aku akhirnya menyempurnakan untaian energi asal yang sebenarnya. Setelah itu, Lu Ming berusaha lebih keras lagi dalam menahan diri. Setelah gumpalan pertama dari esensi sejati lahir, sisanya menjadi lebih mudah karena lebih banyak esensi sejati yang dimurnikan. 2 jam kemudian, ki sejati dalam siklon dan meridian ki semuanya telah disempurnakan menjadi esensi sejati yang jernih. Namun, Lu Ming menemukan sebuah fakta. Jumlah inti esensial terlalu sedikit. Itu kurang dari 1% dari ki esensial. Dari ki sejati hingga esensi sejati, itu seperti momentum menuju niat. Ini adalah peningkatan kualitatif. Esensi sejatinya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kental daripada ki sejati. Tentu saja, kekuatannya juga berkali-kali lipat lebih kuat. Setelah ki sejati dimurnikan menjadi esensi sejati, dia mungkin hanya bisa menyempurnakan 1 porsi dari 100 porsi. Segera, Lu Ming merasa dantian dan meridiannya kosong.
Kristal roh kelas atas. Lu Ming melambaikan tangannya dan total 10.000 hingga 5.000 keping kristal spiritual kelas atas muncul di sampingnya. Meledak. Lu Ming berteriak. Bang! 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 5.000 kristal spiritual tertinggi meledak. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan menelannya. Ki spiritual langit dan bumi yang melonjak mengalir ke mulut 9 garis keturunan naga seperti gelombang pasang. Kemudian, itu berubah menjadi ki esensial dan melonjak ke tubuh Lu Ming. Itu mengisi kembali ki penting dalam tubuh Lu Ming. Segera, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan ki esensial yang melonjak lagi. Aku akan melanjutkan tempernya. Kemudian, Lu Ming memulai proses temper lagi. Setelah ki asli diubah menjadi vitalitas asli, ada gelombang ki asli yang konstan dari garis keturunan 9 naga. Esensi vital dalam tubuh Lu Ming meningkat. 1%, 2%, 3%. Segera, 5.000 keping kristal spiritual semuanya habis. Lu Ming mengeluarkan 5.000 keping kristal spiritual lainnya. Proses melunakkan esensi klasik seseorang menghabiskan banyak kristal roh kelas atas. Oleh karena itu, Lu Ming telah menukarnya. Kemarahan itu berlangsung dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, Lu Ming telah menggunakan semua kristal roh kualitas terbaik yang dimilikinya. Saat ini, esensi vital Lu Ming baru mencapai 50%. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Lu Ming memiliki total 45.000 keping kristal spiritual kelas atas. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk teknik naga perang yang sebenarnya terlalu menakutkan. Orang biasa akan membutuhkan 7.000 hingga 8.000 keping, atau paling banyak 10.000 keping kristal spiritual kelas atas, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi aku butuh banyak energi. Ini terlalu menakutkan. Lu Ming tersenyum pahit. Sepertinya saya perlu mendapatkan sejumlah kristal spiritual kelas atas. Lu Ming menghela nafas. Faktanya, energi spiritual langit dan bumi juga dapat diserap untuk mengisi kembali dan secara perlahan meredamnya. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama dan Lu Ming tidak bisa menyia-nyiakannya. Kristal spiritual kelas atas. Bagaimana saya bisa mendapatkan cukup banyak dari mereka? Lu Ming berpikir keras. Dia telah menjual semua yang dia bisa dan menukarnya dengan kristal spiritual tertinggi. Sekarang, dia tidak punya banyak lagi untuk dijual. Saya memperoleh air liur naga dari Gua Naga. Saya berencana untuk menyimpannya untuk mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya, tetapi sekarang saya telah mengembangkannya hingga tahap ke-9, saya tidak dapat menggunakannya lagi. Saya bisa menjualnya. Juga, saya bisa menjual tanaman berbentuk pedang yang saya dapatkan di lereng 100 dewa. Saya yakin saya bisa mendapatkan harga yang bagus untuk itu. Lu Ming sedang berpikir keras. Oh benar, ada juga cincin penyimpanan orang itu. Dia memikirkan cincin penyimpanan pemuda kekar yang dia bunuh di lereng 100 dewa. Dia segera membukanya dan membacanya. Lu Ming sangat gembira. Ada 10.000 keping kristal spiritual kelas atas dan beberapa item acak lainnya yang mungkin bernilai lebih dari 1.000 keping kristal spiritual kelas atas. Pemuda kekar itu adalah putra seorang penjaga istana angin. Wajar baginya memiliki begitu banyak kristal roh kelas atas. Dia kemungkinan besar menyimpannya untuk menyempurnakan esensi vitalnya. Sekarang, Lu Ming telah mengambil semuanya. Ayo pergi ke Qi Zhenlou. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju aula harta karun yang mistis. Lu Ming meninggalkan halaman langit timur dan membubung ke langit, menuju rumah harta karun mistis. Lu Ming akhirnya keluar dari halaman langit timur. Dilihat dari arah yang dia tuju, dia seharusnya menuju ke rumah harta karun mistik. Cepat kirim pesan ke kakak senior Sue. Ketika Lu Ming meninggalkan halaman langit timur, seorang pemuda muncul di awan di kejauhan. Dia mengeluarkan jimat pemancar suara sepanjang 10.000 mil dan mengirim pesan. Lu Ming tidak melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada banyak orang di udara. Jika dia bergerak terlalu cepat, dia takut terjadi sesuatu. Setelah beberapa lama, aula harta karun yang mistis mulai terlihat. Lu Ming. Saat ini, teriakan dingin bergema di seluruh dunia. Lu Ming mengerutkan kening dan berbalik. Di belakangnya, dua pemuda sedang berjalan di udara. Lu Ming mengerutkan kening saat melihat mereka berdua. Qiu Changkong, dan itu dia. Mata Lu Ming berbinar. Salah satunya adalah Qiu Changkong.
Adapun pemuda berbaju ungu lainnya, Lu Ming mengenalinya dengan sekali pandang. Dia adalah pemuda yang datang ke pedang esensi mistik untuk membagikan surat undangan pemilihan penjaga Dewa Langit Kaisar. Qiu Changkong dan Sue Chao tiba di hadapan Lu Ming dalam sekejap. Ada urusan apa denganku? Lu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Bisnis apa yang kamu punya? Haha, Lu Ming, kamu cepat sekali lupa. 3 bulan lalu, Anda berbicara kembali dengan penguasa Istana Petir di depan semua orang. Itu keterlaluan. Tidak ada salahnya memberitahumu bahwa aku adalah murid ketiga dari Master Istana Guntur, Sue Chao. Hari ini, aku akan mencari keadilan bagi tuanku. Wajah Sue Chao muram saat dia menatap Lu Ming dan memarahinya dengan keras. Suaranya sangat keras dan menyebar jauh dan luas, bahkan orang-orang di aula harta karun mistik pun terkejut. Itu Sue Chao dan Lu Ming. Saya mendengar bahwa Lu Ming tidak menghormati guru Istana Guntur 3 bulan lalu. Sepertinya Sue Chao akan mendapat masalah dengan Lu Ming. Ya, Lu Ming sombong. Dia sudah selesai kali ini. Hehe, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Suara udara yang terkoyak terdengar terus-menerus, dan ratusan orang mengepung kerumunan tersebut. Mencari keadilan. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia tertawa dan berkata, sungguh lelucon. Hari itu, saya pergi ke Istana Guntur sesuai prosedur normal untuk mendengarkan pelajaran. Master Istana Guntur ingin mengusirku tanpa alasan. Bagaimana mungkin saya tidak membalas tindakan seperti itu? Petik 2. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kaisar melanggar hukum, dia harus dihukum bersama rakyat jelata. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa istana-istana Guntur? Dia salah? Kenapa aku tidak bisa berkata apa-apa? Kurang ajar, sombong. Sue Chao berteriak, tatapannya menekan, beraninya kamu, Lu Ming. Tuanku adalah penguasa istana Guntur. Dia telah memberikan kontribusi besar pada istana surgawi surga Empirean dan memiliki status yang dihormati. Bagaimana semut sepertimu bisa membalasnya? Kamu masih berani menjadi sombong dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada tuanku. Tuanku adalah orang yang berpikiran luas. Dia tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu. Namun, sebagai muridnya, saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama tuanku. Ledakan. Setelah mengatakan itu, tubuh Sue Chao meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Auranya begitu kuat hingga menyebabkan ruangan bergetar. Di sampingnya, beberapa orang tidak dapat menahan aura ini dan mundur dengan panik. Inilah aura seorang raja, kekuatan seorang raja. Murid Lu Ming mengerut. Kembali ke Sekte Pedang Esensi Mistik, Sue Chao hanyalah raja setengah langkah. Dia tidak berpikir bahwa setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, Sue Chao sudah menerobos ke alam raja. Mampu menerobos ke ranah raja pada usia ini sudah sangat langka. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura seorang raja menekan Lu Ming seperti gunung dewa kuno. Tubuh Lu Ming bergerak sedikit untuk menahan tekanan. Sue Chao akan segera bergerak. Lu Ming sudah selesai. Dia pantas mendapatkannya. Lu Ming sangat sombong dan merasa benar sendiri. Saya sudah lama berharap bahwa saya akan dirugikan. Sekarang Sue Chao memberi Lu Ming pelajaran atas nama menjadi guru pengganti. Itu masuk akal. Sudah kuduga, lebih baik tetap low profile. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika dia tidak terlalu percaya diri dan tidak menipu dirinya sendiri untuk mengembangkan beberapa jenis alam niat pada saat yang sama, dia pasti sudah mengambil Master Istana Angin sebagai tuannya. Jika dia mengambil Tuan Istana Angin sebagai tuannya, Sue Chao tidak akan berani mempersulitnya. Huff, kamu sendirilah yang harus disalahkan. Banyak orang yang tidak tahan dengan Lu Ming menyombongkan diri dan berbicara dengan dingin. Lu Ming, berlutut dan akui kesalahanmu. Aku akan mengampunimu. Sue Chao berteriak sambil melangkah maju. Ledakan. Langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa bergemuruh. Tendangan Sue Chao tampaknya memiliki kekuatan luar biasa sebesar 1 miliar jin, yang sangat menakutkan. Dengan langkah ini, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Lu Ming, cepat berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Mohon kakak seniorku untuk mengampunimu. Qiu Changkong berteriak dari samping. Qiu Changkong, apakah kamu ingin mati?
Mata Lu Ming menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh saat dia melihat ke arah Qiu Changkong. Qiu Changkong langsung merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hehe, pengecut. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, kamu sedang mencari kematian. Qiu Changkong kembali sadar. Wajahnya memerah saat dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak dengan marah. Anjing gila. Lu Ming melirik Qiu Changkong dengan acuh tak acuh, lalu ke Sue Chow. Dengan lambaian tangannya, sebuah tombak muncul di tangannya. Bas! Sambil mengarahkan ujung tombaknya ke Sue Chow, dia berkata, cukup dengan omong kosongnya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Haha, kamu ingin bertarung denganku. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Sue Chow tertawa terbahak-bahak. Guntur dan kilat melonjak di sekujur tubuhnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa petir. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Ledakan. Sosok tinggi tiba-tiba muncul di langit, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Aura ini begitu menindas sehingga semua orang hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana kami bisa mengizinkanmu bertarung di sekitar aula harta karun yang mistis? Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke platform penjaga surgawi. Sosok jangkung itu mengeluarkan suara gemuruh. Pelindung. Melihat sosok ini, ekspresi Sue Chow sangat suram. Hanya ada 3 pelindung di masing-masing dari 9 aula besar istana surgawi surga Empyrean, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Meskipun Sue Chow telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri, dia tetap harus patuh di depan para penjaga. Saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Jika kamu masih bertengkar di sini, aku tidak akan sopan. Ayo pergi, kata pelindung itu dengan dingin. Lalu, dia menghilang. Sialan, Lu Ming. Anda beruntung hari ini. Aku akan melepaskanmu untuk sementara waktu. Namun, suatu hari nanti kau harus meninggalkan istana ilahi surga Empyrean. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Ekspresi Sue Chow tidak sedap dipandang saat dia mendengus dingin. Saya beruntung. Hehe, Sue Chow, jika kamu ingin mencari masalah denganku, kamu bisa mencari masalah denganku. Sekarang kamu ingin pergi, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Suara tenang Lu Ming terdengar. Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang kamu masih ingin melawanku. Sue Chow mencibir. Itu benar. Sue Chow, sekarang aku secara resmi menantangmu. Apakah kamu berani melawanku di platform pertempuran para penjaga surgawi? Lu Ming memegang tombak panjang dan mengarahkannya ke Sue Chow sambil berteriak. Suaranya menyebar ke segala arah seperti badai. Adegan itu langsung meledak. Apa? Lu Ming sebenarnya berinisiatif menantang Sue Chow. Apa aku salah dengar? Gila? Lu Ming gila. Apakah dia buta? Tidak bisakah dia melihat bahwa Sue Chow sudah berada di alam Raja Bela Diri? Kamu masih berani menantangku. Menurutku dia terlalu sombong. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah terbawa dengan sedikit prestasi. Konyol, sungguh konyol. Dia benar-benar berani menantang tingkat raja. Petik 2.